Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan adik-adik sekalian, teman-teman, abang-abang, kakak-kakak sekalian. Dengan kajian kita yang masih sama, berkenaan dengan normal dan abnormal. Nah, kali ini kita akan membahas ini berkenaan dengan normal dan tidak normal dengan pandangan dari Maslow. Teman-teman sekalian, kita lihat kriteria normal dari Maslow. Dalam bukunya yang berjudul Principle of Abnormal Psychology. Yang esensinya kira-kira begini. Yang pertama, orang yang normal itu memiliki rasa aman. Rasa aman itu yang tepat gitu ya. Mampu membentuk rasa aman dalam dirinya atau mampu berkontak dengan orang lain dalam bidang kerja di tengah pergaulan tanpa rasa ketakutan dalam dirinya. Nah, rasa aman itu muncul ketika ada keharmonisan jiwa dalam diri seseorang. Jadi kalau orang merasa diintai, merasa curiga, merasa tidak nyaman, berarti dia tidak mempunyai rasa normalitas ya, atau tidak sehat secara mental. Adanya kecurigaan, adanya rasa dimata-matai, itu merupakan bagian dari kewaswasan, dan was-was itu bagian dari gangguan mental. Nah, teman-teman sekalian, memang kita boleh untuk bersiaga, cuma tidak boleh pula terlalu berlebihan. Nah, apa yang mendasari ini, teman-teman sekalian mungkin belum pernah melihat orang-orang yang sudah turun ke medan perang, lalu dia kembali berbaur kepada masyarakat umum, itu nggak bisa langsung normal, teman-teman sekalian. Karena dia melewati masa transisi dari yang tadinya penuh dengan kekerasan, tiba-tiba hilang, ya. Ada traumatik dalam dirinya. Makanya orang-orang veteran perang atau teman-teman yang pernah ikut di medan pertempuran itu butuh bantuan psikologis agar dia bisa kembali pada posisi normalnya, yaitu punya rasa aman ya. Apalagi dia punya traumatik misalnya, melihat langsung di depan dia orang yang tadinya dia kira masyarakat biasa, kiranya teroris atau kiranya pembunuh atau kiranya orang yang diincar. Nah, rasa tidak yakin dengan orang sekitar itu adalah aman, akhirnya membuat dia tidak pernah merasa tenang. Nah, jadi konsep normal itu menurut Maslow adalah memiliki rasa aman. Yang kedua adalah memiliki penilaian diri atau self evaluasi ya, atau self evaluation ya, dan wawasan diri yang rasional. Dengan rasa harga diri yang sedang, cukup, tidak berlebihan, memiliki rasa sehat secara moral dan tidak dihinggapi rasa-rasa berdosa, bersalah, bisa menilai perilaku orang lain yang asosial, non manusiawi sebagai gejala masyarakat yang menyimpang. Itulah yang membuat orang menjadi normal. Jadi kalau kita menilai diri kita positif, kita bisa lihat orang ini dari sisi positifnya, dan dari orang ini punya negatifnya, dan kita tahu bahwa mereka menyimpang dalam kehidupan sosial, berarti kita normal. Jadi dikaitkan dengan keadaan masyarakat juga, berarti kan penilaian diri kita terhadap diri sendiri, wawasan kita yang rasional tentang diri kita dan juga lingkungan kita. Jangan sampai kita berharap sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dicapai oleh diri kita. Memang manusia itu tidak terbatas sampai dia batasi, tapi ada rasional untuk sampai sesuatu. Misalnya Anda jurusan BKI, rasionalnya Anda kalau tamat kuliah itu bisa jadi terapis, jadi konselor, jadi konsultan, jadi orang yang ahli di bidang mental. Tapi tidak rasional kalau Anda jadi polisi. Bukan, tidak rasional kalau Anda jadi pilot gitu ya. Bukan jadi polisi ya. Jadi polisi masih rasional bisa jadi. Jadi tentara bisa jadi. Tapi tidak rasional Anda jadi pilot, tidak rasional Anda menjadi dokter, tidak rasional. Karena itu tidak satu jalur. Jadi ada pikiran yang rasional. Jadi ada satu sebab, ada satu tempat. Sebab yang menyebabkan tempat itu ada. Dan juga tempat yang membuat sebab itu ada. Jadi kalau seandainya sebab ini tidak ada, maka tempat tidak ada. Kalau tempat ini tidak ada, maka sebabnya nggak ada.
Jadi teman-teman sekalian kalau memang mau mengharap sesuatu, memandang sesuatu harus disesuaikan antara tempat dengan sebab, antara sebab dengan tempatnya. Atau apa kesesuaian faktor ini dengan faktor ini sehingga dua hal itu bisa diserasikan. Jadi kalau teman-teman mau jadi guru, berarti harus tahu apa-apa saja yang dibutuhkan untuk jadi guru. Kalau teman-teman mau jadi dokter, berarti kuliahnya di kedokteran, jangan kuliahnya di arsitek, salah gitu kan. Jadi itu yang disebut dengan rasional. Yang berikutnya punya spontanitas ya dan emosi yang tepat. Dia mampu menjalani relasi yang erat, yang kuat dan tahan ya dan berlangsung dengan waktu yang lama. Seperti persahabatan, komunikasi sosial, relasi cinta, jarang kehilangan kontrol terhadap diri sendiri. Jadi belum tentu orang yang sehat mentalnya terkadang tidak kehilangan kontrol. Ya kadang-kadang dia kehilangan kontrol, tapi dia bisa mengevaluasi diri dia sehingga kembali pada jalur yang sehat ya. Penuh tenggang rasa terhadap pengalaman orang lain dan diri dia sendiri juga ya. Kalau ada orang yang tidak punya tenggang rasa, lagi tidak punya rasa kasihan, itu sudah tidak normal. Dia bisa tertawa, bergembira secara bebas ya, secara spontan, bukan dibuat-buat ya. Kalau psikopat itu kan dia memanipulasi keadaan, dibuat-buat ya, dan mampu menghayati penderitaan dan kedukaan orang lain ya, tanpa lupa diri ya. Jadi kita punya rasa empati bahasa mudahnya ya, teman-teman sekalian. Jadi kalau orang yang punya, yang saya bilang tadi ada spontanitas ya, ada emosional yang tepat ya, maka dia normal ya. Jadi orang yang punya ini adalah orang yang normal. Nah, berikutnya teman-teman sekalian mempunyai kontak dengan realitas yang secara efisien ya, tanpa ada fantasi, angan-angan yang berlebihan. Ya. Ini penting teman-teman sekalian, karena sekarang banyak orang yang hidup di angan-angan. Teman-teman hidup di games, ya, menjadi gamers, salah nggak? Nggak salah. Kalau Anda memang profesional di sana. Tapi ada orang yang hidup di sana untuk mencari keberuntungan saja, yang padahal tidak pernah untung. Anda misalnya pakai judi online nih ya, atau apapun lah jenisnya yang sifatnya seperti itu. Lalu itu tadi dihayalkan Anda akan dapat 10 juta, tapi Anda mengeluarkan uang untuk bisa dapat itu 30 juta. Anda bahagia dengan 10 juta ini, padahal Anda mengeluarkan duitnya 30 juta. Ketika Anda berhasil dapat justru 10 juta. Ada khayalan yang dalam diri kita yang terlalu berlebihan. Ya, itu yang nggak boleh. Bahwa kita itu harus hidup di dunia realita kita, nggak boleh di fantasi. Karena banyak orang yang kena gangguan kejiwaan itu karena terlalu banyak berkhayal. Ya, pandangan hidup yang realistis dan luas ya tentang dirinya sendiri, tentang bagaimana diri dia dengan realita dia. Dengan besar hati dia sanggup menerima segala cobaan hidup, berbagai macam permasalahan mental dia bisa atasi, serta nasib buruk lainnya dia bisa selesaikan. Dia memiliki kontak yang real dan efisien dengan dirinya sendiri, mudah melakukan adaptasi atau bahasanya bagaimana ya? Atau mengasimilasikan diri. Jika lingkungan sosial atau dunia luar memang tidak bisa diubah oleh dirinya sendiri. Jadi penting yang seperti saya bilang, kalau tidak ya udah kita perlu untuk melihat diri kita apakah kita cocok dengan lingkungan atau tidak gitu. Dia bisa menjalin hubungan yang baik ya, dan walaupun dia ditolak, dia menerima penolakan itu dengan baik. Dia tidak memaksakan orang suka dengan dia, dan dia pula tidak membuat orang harus benci dengan dia dan dia benci dengan orang. Artinya walaupun lingkungan itu tidak sesuai dengan Anda tidak perlu membuat lingkungan itu memaksakan menerima Anda. Tapi Anda juga tidak menolak lingkungan itu. Nah, itu salah satu ciri khas orang yang normal mentalnya. Nah, kalau kita perpanjang lagi, banyak sekali nanti kajiannya. Yang berikutnya, memiliki dorongan dengan nafsu yang jasmani ya, yang sehat ya. Mampu memuaskan dengan cara yang sehat, tidak diperbudak oleh nafsu sendiri ya. Ya, sehat lah pokoknya ya. Kalau dia belum punya pasangan, ada dorongan seksual,
secara keagamaan dia bisa mengatasinya, atau dia melakukan hal-hal yang lebih positif sehingga dia bisa meminimalisir kemungkinan dorongan-dorongan seksual itu datang. Kalau dia makan adalah makanan yang halal, kalau dia minum minuman yang halal, dia tidak menurutkan kehendak yang buruk pada diri dia. Dia mengutamakan realita dan moralitas ya yang ada pada diri dia. Dia mampu menikmati kesenangan hidup. Ya, apapun ya jenisnya, apakah itu makan, minum, rekreasi, dan bisa cepat pulih dari kelelahan. Ada orang yang lelah psikisnya, teman-teman sekalian. Setelah berbagai macam masalah yang dihadapi, dia lelah sekali. Akhirnya dia berujung pada kekecewaan dan terus sebagainya, dan berubah menjadi hal yang lebih buruk. Ya, kita nggak tahu apa. Tergantung bagaimana ketahanan psikis dia terhadap satu masalah. Berikutnya, teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Mempunyai pengetahuan diri yang cukup, ya, dengan motif-motif hidup yang sehat dan kesadaran diri yang tinggi, dia cukup realistis ya, karena bisa membatasi ambisi-ambisi dalam batas kenormalan ya. Juga patuh terhadap pantangan-pantangan pribadi dan sosial. Dia taat pada aturan sosial dan dia tahu mana batasan yang dia harus lakukan dan mana yang nggak boleh. Dia bisa melakukan kompensasi yang positif ya. Saya contohkan, Anda putus dengan pasangan Anda, justru itu bukan menjadi hal yang duka atau yang buruk pada diri Anda, justru bisa dikompensasi berubah menjadi hal yang produktif. Misalnya Anda membuat lagu dari rasa putus Anda itu, sehingga rasa putus Anda tadi membuat orang bisa mengerti dan bersemangat dari rasa keterpurukan yang sama. Ya, Anda bisa lihat berapa banyak lagu-lagu yang berasal dari kemalangan diri gitu ya. Justru dengan itu orang bisa menangkapnya dengan baik karena banyak orang yang punya kemalangan. Kita butuh untuk orang yang bisa membangkitkan kemampuan dalam diri dia setelah dia dapatkan kemalangannya. Nah, itu yang penting teman-teman lakukan agar jiwa kita tetap sehat. Oke, itu kompensasi yang harus Anda lakukan untuk diri Anda ya. Anda, teman-teman sekalian, harus tahu itu bagaimana mensikapi. Anda malang hari ini, ya nggak apa-apa. Anda bisa mengubah diri Anda di kemudian hari. Tapi penentunya adalah hari ini. Hari ini adalah cara terbaik Anda untuk mengubah masa depan Anda. Jadi teman-teman harus lihat tuh, diri kita ini bagaimana. Bagaimana agar kita sampai pada tujuan itu adalah pengetahuan diri yang cukup. Apakah kita bisa sampai di sana? Kita nggak boleh ikut-ikut orang, kita nggak boleh menganggap diri kita sama dengan orang. Manusia itu unik. Karena uniknya manusia, satu keluarga dengan rupa yang sama, dengan dengan kemiripan yang sama, karena dia lahir misalnya mirip ya, anak kembar, tapi tidak mempunyai kepribadian yang sama. Dia pasti punya kepribadian berbeda dari hasil pengamatan, dari warisan orang tua, dan dari hasil belajar yang dia dapatkan. Nah, itu yang menentukan mekanisme yang ada pada diri kita sendiri. Apakah itu akan menjadi positif atau negatif. Nah, itu teman-teman sekalian pilihan kita. Apakah kita akan untuk memilih untuk normal atau tidak. Ya, berikutnya, memiliki tujuan hidup yang tepat, yang bisa dicapai dengan kemampuan sendiri. Ya. Sebab sifat yang menyatakan orang normal itu apabila dia mempunyai persifatan yang wajar. Nah, ditambah lagi keuletan yang kuat untuk mengejarnya demi mendapatkan manfaat dari apa yang kita capai. Saya mengira begini teman-teman, kenapa banyak teman-teman kita yang malas belajar? Itu sebabnya tentu gampang kita pahami. Dikarenakan dia enggak tahu dia mau jadi apa. Dia enggak tahu besok dia sampai di mana gitu ya. Saya pikir seperti Cristiano Ronaldo ya. Kalau seandainya dia tidak tahu dia mau jadi apa, dia akan jadi pemain bola biasa. Hari ini kenapa dia menjadi pemain bola yang superstar mega bintang? Karena dia sudah merancangnya untuk sampai ke sana dan dia ulet.
Memang dia tidak dianugerahi bakat seperti pemain-pemain lain misalnya. Misalnya Ronaldonya dari Brazil ya. Itu dapat anugerah dia, kemampuan skillnya memang dari lahir sudah luar biasa. Tapi berbeda dengan Cristiano Ronaldo, dia tidak sehebat itu dari kebawaannya, tapi dia punya keuletan, kekuatan untuk mengejar apa yang dia ingin capai. Tujuan hidup itu penting. Tanpa tujuan hidup kita akan terombang-ambing. Berapa banyak orang yang terombang-ambing hidupnya, dia nggak tahu. Semenderita apapun kita, kalau kita tahu tujuan hidup kita, teman-teman sekalian, maka penderitaan kita tadi tidak menjadi penderitaan. Itu justru menjadi kekuatan kita untuk sampai pada tempat yang kita inginkan. Sesulit apapun hidup kita, kalau kita jadikan sulit itu justru adalah arahan agar kita bisa tetap bertahan dalam situasi berjuang keadaan ini, agar kita tidak sulit terus. Saya yakin kesulitan itu justru akan membuat Anda menjadi kuat. Anda ingat bahwa Anda orang susah, Anda ingat bahwa orang tua Anda menanti Anda untuk berhasil, maka itu akan menjadi barometer Anda untuk bisa berhasil. Menjadi bahan bakar Anda untuk bisa mendorong Anda menjadi lebih kuat di saat Anda menjadi lemah. Nah, apapun hujatan orang, apapun yang dikatakan orang, itu tidak mempengaruhi diri Anda. Karena Anda tahu tujuan Anda. Itu namanya orang normal. Ya, kalau Anda terpengaruh atas apa yang dikatakan kanan kiri, berarti Anda menjadi orang biasa. Menjadi orang yang biasa itu adalah orang yang mudah sekali untuk mendengarkan sesuatu yang negatif, atau kebanyakan orang yang merasa bahwa dia perlu untuk membalas apa yang dilakukan oleh orang lain kepada diri dia. Ini yang harus Anda pahami, dan tentu saja orang yang mendapatkan kematangan mental itu adalah satu hal anugerah besar ya pada diri seseorang, sehingga dia bisa membuat diri dia menjadi adekuat. Apapun masalahnya, dia tidak pernah menganggap itu masalah yang tidak bisa diselesaikan, tapi pasti bisa diselesaikan. Hanya waktu saja yang Anda perlukan untuk menenangkan diri sampai Anda kuat untuk menghadapinya atau menyelesaikannya. Berikutnya adalah memiliki kemampuan belajar dari pengalaman hidup. Nah, ini seperti sudah saya ulas yang sebelumnya ya. Dia mampu belajar dari semua yang ada pada diri dia, dari pengalaman dia. Dia jadikan pengalaman dia adalah guru terbaik. Bukan sesuatu hal yang membuat dia terpuruk, tapi membuat dia menjadi lebih baik. Yang berikutnya adalah kesanggupan untuk memuaskan. Jadi, Anda tentu tahu bagaimana Anda memuaskan diri Anda. Apa yang harus Anda lakukan agar Anda bisa sampai pada kepuasan Anda itu. Maka untuk sampai ke sana, Anda akan melakukan hal-hal yang membuat diri Anda berjuang keras untuk sampai pada kepuasan itu. Apa kepuasan itu misalnya? Kepuasan itu misalnya ketika Anda selesai S1, Anda dapat pekerjaan. Itu kepuasan. Jadi semua penderitaan Anda yang selama ini adik-adik rasakan selama kuliah, itu tidak menjadi hal yang diingat. Itu justru menjadi hal yang menjadi positif, dikenang bahwa saya dulu pernah melewati masa-masa susah, dan masa susah itu mengajarkan saya untuk menjadi orang hebat di hari ini. Itu dia memuaskan diri dan lain sebagainya ya, untuk memuaskan diri ya. Ada yang berikutnya, ada sikap emansipasi yang sehat terhadap kelompok dan kebudayaan ya. Ini kita juga harus punya pemahaman tentang kelompok dan budaya dengan baik, sehingga kita tidak menyalahkan satu budaya dengan budaya yang lain, atau menganggap budaya kita paling bagus. Kita terhindar dari kesombongan, kemunafikan, dan kita mendapatkan makna dari setiap apa yang kita jalankan. Itu adalah bahasanya ada sikap emansipasi yang sehat. Misalnya Anda orang Jawa sama orang Minang, Anda memahami orang Minang dengan baik. Dengan demikian tidak ada konflik yang terjadi antara Anda dengan orang Minang. Begitu juga orang Minang sama orang Jawa, Anda paham apa-apa saja yang membuat orang Jawa merasa tidak menyenangkan, dan demikian Anda akan mampu merasa cocok dengan orang-orang yang punya latar belakang budaya yang berbeda, karena Anda mampu memahami ya, mengakulturasi budaya.
antara budaya Anda dengan budaya yang lain tanpa kehilangan originalitas kebudayaan Anda. Anda tetap punya ide individual yang khas dari budaya Anda, tapi tidak menjadikan itu sebagai ukuran utama bahwa Anda yang paling benar. Bukan itu. Yang berikutnya, teman-teman sekalian, masih tentang Maslow yang terakhir, ada integritas dalam kepribadian, yaitu kebulatan unsur jasmania dan rohania. Inilah inti dari semua kesehatan mental yang normal itu, ya. Sehat itu menurut Maslow, yaitu adanya integritas kepribadian, kebulatan antara unsur jasmania dan rohania. Jadi tidak ada konflik-konflik yang membuat diri dia menjadi sakit, ya. Yang serius yang membuat dia menjadi hancur, dan dia bisa terus berkembang walaupun dalam tekanan yang tinggi dalam diri dia. Nah, teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Beberapa pendekatan yang mengukur kenormalan itu bisa diambil beberapa pendekatan, ya, teman-teman sekalian. Nah, sebelum itu Anda harus tahu dulu bahwa banyak pendekatan dalam kesehatan mental untuk mengukur sesuatu itu normal atau tidak normal. Tapi saya memudahkan Anda untuk berpikir agar tidak merepotkan untuk memahaminya, bahwa ada 5 pendekatan yang paling tidak kita bisa lihat, gitu ya. Apa-apa saja pendekatan yang bisa Anda lihat, Anda rasakan, Anda lakukan untuk mengukur sesuatu itu normal atau tidak normal. Yang pertama ada pendekatan statistik. Pendekatan ini beranggapan bahwa orang yang sehat mental atau normal adalah orang yang melakukan tingkah laku yang umumnya dilakukan oleh orang lain. Jadi kalau sudah tidak dilakukan oleh orang lain, ya, sudah menyimpang dari kebanyakan, nah itu tidak normal. Jadi itu unsur statistik namanya. Ada ukuran kebanyakan. Ya, jadi kalau ada satu teman yang melakukan yang hal aneh, itu sudah patut kita curigai bahwa dia dalam situasi yang tidak normal. Misalnya biasanya kita lihat teman-teman itu orangnya mau bergaul, rata-rata teman itu mau mengungkapkan masalahnya, tiba-tiba dia menjadi pendiam. Tiba-tiba dia tidak mau berhubungan dengan siapapun. Nah, kita sudah merasa dia akan bermasalah. Karena kita lihat rata-rata dari kebiasaan yang dia lakukan atau kebanyakan orang lakukan, dia menyimpang, gitu ya. Dia salah. Begitu juga dengan misalnya beragama, gitu ya. Kebanyakan orang beragama seperti apa sih? Misalnya agama Islam yang benar, kebanyakan sholat itu seperti apa, ya, kebanyakan melakukan peribadatan seperti apa, tiba-tiba berubah, gitu ya. Tidak pakai apa, misalnya tidak pakai 3 rakaat lagi untuk sholat maghrib, tapi 2 rakaat. Nah, itu kan sudah menyimpang, sudah tidak normal lagi. Pasti ada trouble dari diri dia. Ya, atau dengan kata lain bahwa tingkah laku yang disebut sehat itu bila tingkah laku itu memiliki frekuensi kemunculan yang tinggi dalam populasi atau orang kebanyakan. Sebaliknya, orang yang bertingkah laku yang seperti tingkah laku tidak kebanyakan adalah orang yang dianggap sebagai orang yang abnormal atau yang tidak sehat. Sepintas pendekatan ini terlihat benar, ya. Namun bila dipikirkan secara mendalam, ada beberapa kelemahan memang dari pendekatan ini. Ada tingkah laku yang jarang dimiliki kebanyakan tetapi dianggap normal atau sehat. Misalnya mampu berbicara dengan 5 bahasa. Memang ini kelemahan dari pendekatan statistik, ya. Saya ambil misalnya kebanyakan yang normal itu IQ-nya berapa misalnya? 90 sampai dengan 100 misalnya. Tiba-tiba IQ-nya 180, melebihi Einstein, ya. Nah, maka orang ini dibilang abnormal, tapi abnormalnya justru positif, ya. Ya, saya kira saya sudah jelaskan tentang ini beberapa kali, ya. Nah, tapi Anda harus memang berhati-hati untuk memutuskan sesuatu itu normal dan tidak normal dengan situasi statistiknya, pemahaman kebanyakan orang. Belum tentu orang kebanyakan juga benar 100%, ya. Itulah kenapa pendekatan itu harus banyak, ya. Jadi kita bisa mengukurnya dengan banyak cara.
tidak satu cara, sehingga tidak menghakimi satu keadaan. Oke. Pendekatan normatif yang kedua adalah pendekatan melihat secara sehat mental, ya. Apakah tingkah laku orang tersebut menyimpang dari norma sosial atau tidak. Ya, jadi normatif yang saya maksudkan adalah kesehatan mental yang melihat pemahaman dari kesehatan mental yang melihat secara kebanyakan norma atau norma yang ada, ya. Apakah tingkah laku tersebut menyimpang atau tidak? Tolak ukur yang dipakai adalah pendekatan adalah norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Kalau yang statistik tadi itu berkenaan dengan rata-rata, tapi kalau di sini sudah dijelaskan bahwa rata-ratanya adalah budaya atau situasi kebudayaan. Nah, saya kira sudah saya jelaskan juga tentang kebudayaan, ya. Nah, pendekatan ini memiliki juga kelemahan. Ada tingkah laku yang sebetulnya menyimpang dari norma, tetapi dianggap sebagai normal. Ya. Misalnya tingkah laku perbuatan homoseksual itu menyimpang dari norma, tapi ini nggak bisa dibilang sebagai abnormalitas hari ini. Ya, dia tidak lagi dibilang penyimpangan seksualitas, nggak bisa lagi. Karena dalam pemahaman psikologi sendiri, ini sudah hal yang normal gitu. Ya. Masyarakat Barat sudah menganggap perilaku itu adalah perilaku yang biasa gitu ya. Perilaku yang terjadi di beberapa negara Barat sana itu sudah biasa. Nah, ini perilaku yang dianggap normal hari ini. Tapi kalau diambil dari pemahaman norma, tentu saja itu tidak normal. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Yang berikutnya pendekatan distress, ya. Distress subjektif, ya. Pendekatan ini beranggapan bahwa orang yang dianggap normal atau sehat bila dia merasa sehat atau tidak ada persoalan. Ya, jadi dia yang harus merasa, ya, dari tekanan yang mengganggunya. Kelemahan dari pendekatan ini karena mendekatkan pada subjektivitas, ya, mengakibatkan tidak ada ukuran yang pasti sehingga semua orang menjadi serba relatif, ya. Semua orang merasa dia sudah sehat aja, tapi itu belum tentu, ya, tergantung situasi yang dihadapi. Contohnya bila orang tiba-tiba berbicara terus-menerus tanpa diketahui, ya, arti di muka umum, maka dia dianggap sedang sakit atau terganggu atau tidak normal. Namun perilaku itu muncul pada suatu ritual keagamaan. Ya. Misalnya Anda sedang berzikir, ya. Nah, di depan orang ramai Anda bisa saja berzikir dengan tutup mata lalu mulutnya komat kamit gitu, ya. Perilaku ini dianggap wajar dan normal kok sebenarnya. Tapi itu nilai subjektivitasnya kan sangat tinggi, ya. Kalau orang lihat itu kan tidak normal. Tapi Anda menganggap itu normal. Ya. Karena orang lain melihatnya itu aneh gitu, ya. Orang lain melihatnya itu aneh, tapi Anda Anda merasa itu normal. Makanya kenormalan dengan distress subjektif itu adalah kenormalan yang Anda menganggapnya. Ya, selagi Anda merasa itu tidak mengganggu orang lain dan juga tidak mengganggu diri Anda dan Anda tidak tertekan di sana, maka itu normal. Ya. Berikutnya pendekatan fungsi atau peran sosial. Pendekatan untuk melihat normal atau sehat tidaknya seseorang berdasarkan mampu atau tidaknya orang tersebut menjalankan kegiatan sehari-harinya. Orang yang dianggap sehat atau normal bila dia mampu menjalankan fungsi dan perannya dalam masyarakat dan tidak mengalami gangguan dalam menjalankan tugas-tugas hariannya. Nah, jadi kalau seandainya ada orang yang semula bisa untuk untuk melakukan kegiatan yang rutinitas dilakukan, tiba-tiba tidak bisa, atau ada yang menyebabkan dia tidak bisa, maka di saat dia tidak bisa itulah dia menjadi tidak normal. Ya. Nah, kelemahan pendekatan ini tidak semua orang yang bisa dikatakan normal, meskipun dia mampu menjalankan fungsi
dan perannya. Ya, tidak semua orang juga kalau dia melaksanakan fungsi dan perannya juga dikatakan normal. Saya misalkan ya, penderita gangguan bipolar, manis depresif misalnya. Pada saat orang bersangkutan mengalami episode manianya, dia mungkin menjadi bersemangat dan mampu melakukan berbagai hal aktivitas yang baik. Padahal sebenarnya dia sedang terganggu. Ya, jadi itu sudah banyak contoh ya. Dia mungkin menjadi semangat, dia mungkin menjadi luar biasa. Padahal dia dalam tergangguan, ada gangguan kejiwaan dia. Nah, kita tidak bisa juga menganggapnya itu adalah pendekatan yang sepenuhnya benar. Ya. Berikutnya adalah pendekatan interpersonal. Pendekatan ini melihat normal atau tidaknya seseorang itu, atau apakah seorang itu mampu dikatakan normal apabila dia mampu menyesuaikan diri. Ya. Dilihat dari kemampuan seseorang menjalankan hubungan interpersonal dengan orang lain. Maka pendekatan interpersonal ini bisa kita ambil lebih banyak untuk mengukur suatu kenormalan. Menurut pendekatan ini, orang dikatakan sehat apabila mampu menyesuaikan diri dengan baik, ya, dengan bagus, bila dia mampu menjalani relasi, ya, dengan orang lain dan tidak menarik diri dari orang lain. Nah, ini menjadi lebih besar pendekatan ini diyakini bahwa dia dikategorikan normal tentu saja apabila orang tidak menarik diri dengan keadaan lingkungan atau orang lain. Nah, orang yang sudah bermasalah keadaan psikisnya pasti dia akan menarik diri dari lingkungan. Itu sudah menjadi ciri khas. Namun tentu saja semua pandangan dan pendekatan itu punya kelemahan. Ya. Apa kelemahannya? Tidak selalu orang yang menyendiri itu tidak sehat. Nah, makanya menyendiri itu tidak selalu dikategorikan tidak sehat. Misalnya orang tadi berkontemplasi itu dia sendiri ya. Dan tidak selamanya orang yang tidak mampu menyesuaikan diri adalah orang yang tidak sehat juga. Ya, saya misalkan lingkungannya adalah penjahat gitu ya. Justru dia yang dikategorikan tidak bisa menyesuaikan diri adalah orang yang sehat. Nah, ini yang perlu kita pahami terhadap apa yang kita ukur ya. Nah, teman-teman sekalian, berbagai pendekatan yang saya katakan tadi menunjukkan kesulitan yang muncul untuk memberi arti apa yang dimaksud sebagai sehat dan normal. Kesehatan mental tidak hanya sekedar dipahami sebagai kemampuan untuk tahan pada kondisi tertekan atau kondisi stres yang tinggi. Kesehatan mental juga bisa dipahami sebagai kemampuan orang untuk melakukan penyesuaian diri yang baik. Tidak bisa dipahami begitu saja. Tidak bisa juga dipahami bahwa harus mengikuti lingkungan. Nah, maka dia harus dilihat secara menyeluruh. Ya. Pribadi yang normal dengan yang sehat itu, ya, pribadi yang normal atau mental yang sehat itu akan bertingkah laku adekuat dan bisa diterima oleh orang pada umumnya. Sikap hidupnya sesuai dengan norma dan pola kehidupan kelompok masyarakat yang positif. Sehingga ada relasi interpersonal dan intersosial yang memuaskan antara satu dengan yang lain. Pribadi yang normal dengan mental yang saat itu relatif dekat sekali dengan integritas jasmania dan rohania yang secara keseluruhan menjadi ideal. Jadi kalau teman-teman mau kategorikan normal dan tidak normal itu yang secara menyeluruh, tentu semua pandangan tadi harus menjadi satu. Sehingga kehidupan psikisnya menjadi stabil, ya, dan tidak banyak memendam konflik internal, atau dia bisa menyelesaikan konflik internal dalam diri dia, atau konflik internal itu justru tidak mengganggu keadaan diri dia secara menyeluruh dan dia menyelesaikannya secara baik. Dan dia mempunyai suasana hati yang tenang, berimbang, jasmaniah yang sehat, dan tidak ada kaitannya dengan psikis kesakitannya. Boleh jadi dia sakit secara fisik gitu ya, tapi nggak ada kaitannya dengan psikis. Nah, itu sehat ya. Nah, itulah kenormalan. Nah, sebaliknya, pribadi yang abnormal, kalau kita artikan secara menyeluruh, yang tidak hygienic, yang tidak sehat, itu mempunyai atribut kira-kira seperti ini. Secara relatif, mereka jauh daripada status integrasi.
dan punya atribut inferior dan superior. Ada kompleks-kompleks inferior. Misalnya kita temukan pada penderita psikosa, neurosa, dan psikopat. Nah, inilah yang menjadi kajian kita pada hari ini. Kawan-kawan bisa lihat, kita simpulkan secara menyeluruh tentang pribadian normal itu seperti apa. Jadi kita artikan, memadukan semua pandangan tadi. Lalu yang tidak normal tadi kita ambil yang menjadi bagian dari kesimpulan dari semua pendekatan-pendekatan tadi untuk mengartikan ketidaknormalan. Sehingga kita tahu bahwa inferior dan terlalu superior ada, dan tidak adanya status integrasi pada diri dia yang biasanya ditemukan pada orang-orang penderita psikosa, neurosa, dan orang yang psikopat dengan ciri-ciri yang ada pada orang-orang tersebut, maka itulah yang disebut sebagai abnormalitas. Nah, demikianlah kajian kita pada hari ini. Saya kira sudah 2 episode kita membahas ini. Saya berharap teman-teman sekalian mampu mendapatkan pemahaman dan menilai diri kita sendiri, apakah kita sedang dalam keadaan normal atau normal, dan kita bisa menilai diri kita itu berdasarkan pandangan-pandangan yang ada di sini, pendekatan-pendekatan ini, sehingga kita juga bisa memperbaiki diri kita sebelum hal-hal buruk terjadi pada diri kita dan kita tidak bisa atasi. Lebih baik hari ini kita atasi daripada nanti dia semakin memburuk dan tidak bisa kita kendalikan. Demikianlah perjumpaan kita di media YouTube ini. Semoga teman-teman sekalian mendapatkan pelajaran dari pembelajaran kita yang tidak seberapa ini. Namun saya berharap pembelajaran yang tidak seberapa ini memberikan nilai yang luar biasa kepada diri Anda, sehingga Anda bisa melihat apakah kondisi kita dalam hari ini adalah kondisi yang stabil atau tidak stabil, apakah kondisi normal atau tidak normal, kondisi yang tenang atau tidak tenang, dan kita bisa mengatasi masalah-masalah dalam psikis kita. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman sekalian. Saya berharap Anda tetap bersemangat dengan situasi apapun, dan sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak menyenangkan. Kebenaran itu datangnya dari Allah yang Maha Kuasa, sedangkan kesalahan itu adalah kesalahan dari pemahaman saya sendiri, dan saya berharap Allah ampunkan apa yang saya pahami dari kesalahan itu, dan teman-teman sekalian berhasil dalam kehidupan hari-harinya dan mencapai cita-citanya. Kita akhiri, sampai jumpa lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.